Mungkin ada orang-orang yang meremehkan kita, mungkin ada orang-orang yang merendahkan kita. Kita membuktikan dengan positif, ya, dengan produktif, perbaiki diri kita untuk menghadapi persepsi orang lain yang salah terhadap diri kita. Itu riset, ini risetnya menarik banget, ya, riset terkait ekspektasi yang bisa menciptakan kenyataan, disebut dengan Pygmalion Effect, ya, dan ditolak, gitu ya. Ini udah mah lagi drop, gitu ya, kemudian bikin karya ditolak, dan bukan sekali dua kali, tapi 12 penerbit besar, gitu ya. 12, teman-teman. Jadi setiap penolakannya adalah konfirmasi dari label-labelnya. Sekali ditolak, gitu ya, dia mengkonfirmasi, iya kamu gagal, kamu beban, gitu ya. Mari kita bahas, ada risetnya juga. Ini risetnya keren juga, ya. Penelitiannya bagus juga, ada dalilnya juga, gitu ya. Kemudian ada jenis-jenisnya, ada langkah-langkahnya. Pokoknya seru lah, insya Allah, ya, teman-teman, untuk materi kali ini. Dan mungkin agak panjang sedikit, nggak apa ya, Mbak Vina, ya, lewat sedikit, ya, sampai berapa? Setengah? Habis dulu. Kelamaan ya. Jadi insya Allah, ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa excited juga untuk materi kali ini, insya Allah. Ya, oke. Kemarin kan di sesi 1, ya, sesi 1 itu terkait I am versus I do. Jadi ini merupakan fondasinya, teman-teman, gitu ya. Bagaimana kita menetapkan identitas itu bukan pada apa yang kita kerjakan, bukan pada apa yang melekat dari eksternal, gitu ya. Tapi saya adalah orang yang memiliki nilai, saya adalah orang yang punya karakter, dan lain sebagainya. Ini fondasi yang harus kita tanamkan dulu. Nah, yang akan kita bahas di sesi kedua ini bagaimana kita cara melepaskan label lama kita. Ya, di sini kan judulnya itu self-fulfilling prophecy, ya. Artinya adalah prophecy itu kan ramalan, gitu ya. Ramalan yang kalau kita yakini itu bisa menjadi kenyataan. Nah, seperti apa? Nanti kita akan bahas insya Allah di sini. Diawali dengan sebuah kisah dulu nih, teman-teman. Ini sebagai bridging, ya, biar teman-teman bisa lebih memahami materi ini. Ada yang kenal ini siapa? J.K. Rowling, ya, penulis Harry Potter, ya. Beliau ibu tunggal, ya, kemudian diceraikan oleh suaminya, hidup menganggur, ini sebelum jadi penulis, ya, hidup menganggur, hidup dari dana sosial dari pemerintahan Edinburgh di Scotland, ya. Kemudian beliau mendapatkan depresi klinis sampai beliau mau bunuh diri, gitu ya. Tetapi dia kemudian mengalihkan depresinya itu dengan menulis, ya. Dan bahkan ketika beliau menulis pun ada label-label yang tertanam dalam dirinya, gitu ya. Kamu adalah orang yang gagal, kamu beban, gitu ya. Kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Itu terus mengulang-ulang di kepalanya, gitu ya. Dan dia nulis, gitu ya, dia tidak pedulikan labelnya, nulis novel berjudul Harry Potter, dan ditolak, gitu ya. Ini udah mah lagi drop, gitu ya, kemudian bikin karya ditolak, dan bukan sekali dua kali, tapi 12 penerbit besar, gitu ya. 12, teman-teman. Jadi setiap penolakannya adalah konfirmasi dari label-labelnya. Sekali ditolak, gitu ya, dia mengkonfirmasi, iya kamu gagal, kamu beban, gitu ya. Kamu tidak akan pernah jadi apa-apa. Kemudian ke penerbit yang lain, gagal lagi, itu konfirmasi lagi, gitu ya. Kamu gagal, kamu beban. Terus sampai ke-12, sampai pada akhirnya ada satu penerbit yang menerima tulisannya, dan boom, gitu ya. Tulisannya meledak, gitu ya. Dan filmnya keren sih, kan difilmkan, ya. Kalau filmnya saya nonton dari awal sampai akhir, kalau filmnya, gitu. Saya suka filmnya. Kalau tulisannya, bukunya belum saya baca. Kalau mau teman-teman baca, ada di mejanya Pak Teguh tuh, Harry Potter. Kalau mau baca, ya, insya Allah, ya. Nah, ini teman-teman sebagai bridging, ya, teman-teman, bagaimana dari label-label itu ternyata bisa dilepaskan, gitu ya. Bukan menjadi label yang menempel selamanya di dalam diri kita, ya. Tetapi kan ini kisahnya cukup jauh dari kita. Saya menambahkan satu lagi kisah, teman-teman, ya.
sebetulnya yang ada di modul hanya kisah ini saja, tapi saya kira perlu memperkuat kisah ini supaya lebih relate, lebih dekat dengan kita. Ini kisahnya juga dekatlah dengan keseharian kita, ya mungkin playlistnya juga ada di lagu-lagunya ada di playlist teman-teman, sama-sama orang Bandung juga gitu ya. Jadi akan lebih dekat kisah ini ya. Kita bisa cek bareng-bareng ya. Kisah siapakah ini gitu ya? Kita sama-sama. Siapa ya? Nah. Ngadirin forever orang cuma mantan tapi ternyata bukan cuma mantan yang gue hadapi, cacian, tawa, makian, tetap hidup gue. Kok lu ngapain bertahan terus di band? Kenapa ngeliat masa depan? Kenapa lu terus menanti? Dan gue posisi gue udah A, udah B, udah C, kenapa lu masih ngambil? Tapi lu tau gak, orang-orang jenius ini datang ke hidup gue dan membangkitin semangat gue lagi. Coba ini listen carefully, brother sister ya. Jadi coba benarkan baik-baik kata-kata dia di akhir part ini nih, teman-teman. Ya, ulang lagi. Apa ya? Apa ya? Tapi ternyata bukan cuma mantan yang gue hadapi, hinaan, cacian, makian, datang hidup gue. Kok lu ngapain bertahan dulu di band? Kenapa ngeliat masa depan? Kenapa lu terus ngantuk? Dan gue posisi gue udah A, udah B, udah C, kenapa lu masih ngantuk? Tapi lu tau gak, orang-orang jenius ini datang ke hidup gue dan membangkitin semangat gue lagi. Tidak bisa merubah persepsi orang terhadap untuk bisa merubah persepsi orang lain. Nah, itu kata-katanya. Lo nggak bisa merubah persepsi orang lain kepada kita gitu ya. Tapi kita bisa merubah diri kita untuk menghadapi persepsi orang lain. Tangkap nggak? Ya. Jadi For Revenge ini didirikan udah lama sebetulnya, 2006. Berarti berapa? Sudah 20 tahun yang lalu gitu ya. Tapi kan meledaknya baru 1-2 tahun belakangan ini gitu ya. Jadi selama berbelas-belas tahun mereka ya sebagai band mediocre lah gitu ya. Dicaci, dimaki gitu segala macam. Band yang nggak terkenal lah gitu ya. Kemudian dibandingkan sama temennya mungkin ada yang sudah sukses, ada A, B dan C dengan segala macam gitu. Dan tiba-tiba ya ada satu momen bandnya bisa naik lagi. Ya mungkin ini juga bisa terjadi pada kita mungkin gitu ya. Saat ini ya teman-teman ya kita kerja bukan di tempat yang bonafit gitu ya. Ya kerja di tempat lembaga kemanusiaan, lembaga sosial gitu ya. Mungkin teman kita ada yang di BUMN gitu ya, pakai lanyard berakhlak gitu ya. Kita lanyardnya masih lanyard begini gitu ya. Tapi kita nggak tahu gitu ya. Di masa depan mungkin kalau dengan kerja keras kita, lembaga kita bisa lebih berkembang lagi dan bisa menjadi lembaga yang kita banggakan suatu saat, insya Allah gitu ya. Dan ini teman-teman ada satu riset, ini risetnya menarik banget ya, riset terkait ekspektasi yang bisa menciptakan kenyataan, disebut dengan Pygmalion Effect. Ya, kenapa disebut dengan Pygmalion Effect? Ini diambil dari kisah mitologi Yunani, gitu ya, yang bernama Pygmalion. Ini namanya Pygmalion, ya. Karena dia kecewa dengan hubungannya dengan wanita, gitu ya. Mungkin nggak tahu tuh, apakah sering dikecewakan, sering ditolak, gitu ya. Sehingga dia enggan mencintai wanita sungguhan. Kemudian dia memahat patung sendiri, gitu ya, membuat patung sebaik-baiknya, gitu ya, seindah-indahnya, ya, dia memahat dengan sepenuh hati, gitu ya, sehingga jadilah patung yang sangat indah bernama
Galatea. Saking indahnya patung tersebut, si Pygmalion itu jatuh cinta ke patung yang dia ciptakan sendiri, teman-teman. Ya. Kemudian ini kisah mitologi ya, jangan terlalu ini juga gitu. Tapi ini jadi riset gitu ya. Nah, Pygmalion itu ya sering memohon lah kepada dewa dewinya gitu ya. Saya mencintai patung yang saya buat gitu ya. Kemudian terus berharap, terus ngedoa mungkin ya ke dewa dewinya gitu ya. Dan suatu saat dia pulang ke rumah, si patungnya itu hidup menjadi manusia. Ekspektasi menciptakan kenyataan. Ini kisah hanya dongeng ya, dongeng mitologi, tapi ini dijadikan riset oleh dunia psikologi ya. Fenomena ini dipopulerkan oleh Robert Rosenthal dan Leonard Jacobson. Efek ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki ekspektasi tinggi terhadap diri kita, ya, kita secara unconsciously, ya, secara tidak sadar, gitu ya, akan terdorong untuk memenuhi harapan tersebut dan berkinerja lebih baik. Ya, ketika kita punya ekspektasi yang positif buat kita, ya, kemudian kita mengerjakannya, memenuhi harapan tersebut, itu insya Allah akan terjadi. Dan begitupun kebalikannya, teman-teman. Ini yang jadi apa ya? Yang jadi pokok bahasan kita. Ketika kita berekspektasi sebaliknya kepada diri kita nggak akan sukses, kita akan gagal, ya. Apalah gitu, kita makan ya hidup juga cuman scroll rebahan segala macam, nggak akan sukses gitu. Itu akan menempel dan akan jadi kenyataan juga. Itu yang bahaya gitu. Maka ekspektasi ini harus kita ciptakan untuk menaikkan ekspektasi diri kita dengan lebih baik. Karena apa? Ini ada dalilnya, teman-teman. Iya. Dalil dari hadis muttafaqun alaih ya, dari Bukhari dan Muslim sudah dijamin sahih gitu ya. Ana inda dzanni abdi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku gitu ya. Ketika kita berprasangka baik, diri kita ini akan sukses, kita akan menjadi bermanfaat, berkontribusi, maka Allah akan sesuaikan dengan perasaan hambanya itu, insyaallah gitu ya. Dan ini teman-teman, pokok materi kita gitu ya, ada 3 jenis label yang paling berbahaya yang harus kita hilangkan, bukan hilangkan ya, yang harus kita minimalisir ya dalam kehidupan kita supaya tidak bisa menghambat dalam perkembangan diri kita. Yang pertemuan pertama kan pondasinya. Kita memilih identitas yang benar. Yang kedua ini adalah bagaimana kita menghilangkan dulu beban-beban label-label lama yang menghambat kita. Baru sesi 3 itu adalah kita membentuk identitas baru sesuai dengan harapan kita. Nah, ini adalah prosesnya. Ya. Jadi kita harus menghilangkan dulu. Apa yang harus kita hilangkan, teman-teman? Label yang paling berbahaya ini. Yang pertama, ini label dari orang lain. Ya. Seperti apa contohnya? Mungkin dulu gitu ya, pada masa kecil misalnya gitu ya, kita pernah dilabeli oleh guru SD misalnya, kamu mah nggak fokus orangnya gitu. Kebawa sampai sekarang gitu, jadi nggak fokus gitu ya. Nggak ada Denis ya? Enggak. Contoh doang, enggak, sekarang Denis sudah keren lah, udah bagus lah gitu ya. Atau mungkin kita dilabeli oleh bos kita misalnya dulu gitu ya, oh kamu mah nggak bisa mimpin segala macem lah gitu ya. Atau dilabeli oleh orang tua kita misalnya mungkin gitu ya, kamu mah A, kamu mah B segala macam, itu menempel di kita. Padahal itu dari orang lain yang belum tentu mengenal jati diri kita yang sebenarnya, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah label dari pengalaman buruk. Ini harus kita minimalisir juga. Misal, ya, misalnya kita pernah presentasi, kemudian kita grogi, gagal presentasinya, kemudian kita dicap, ya, diri kita sendiri mencap bahwa saya emang nggak bisa public speaking karena presentasinya gagal gitu ya. Padahal satu momen aja gitu. Misalnya juga ketika pengalaman buruk memimpin satu squad, satu panitia, kemudian proyeknya gagal gitu ya. Kemudian malah beli, saya emang nggak bisa nih mimpin orang gitu ya. Sudah label gitu ya. Atau misalnya apalagi? Ya banyaklah gitu pengalaman-pengalaman buruk, padahal pengalaman itu hanya satu kali, satu momen, tetapi labelnya itu melabeli seumur hidup kita.
Ini paling berbahaya teman-teman. Dan yang ketiga, yang paling licin gitu ya, yang paling tidak kita sadari gitu ya, adalah label dari diri sendiri kita. Ya, label dari diri sendiri. Ya, tanpa sadar mungkin ketika kita melakukan kesalahan kan kadang suka leplek ya, blow on banget nih gua gitu kan. Padahal ya label itu menempel jadi blow on beneran ntarnya gitu. Kemudian ketika bikin sesuatu apa namanya desain atau segala macam, kitanya kurang kreatif, melabeli saya emang nggak kreatif gitu ya, saya emang nggak bisa mimpin, saya emang bla bla bla. Itu hati-hati teman-teman, label-label dari diri sendiri yang mengendap dalam unconsciously ya, dalam unconscious ya, dalam otak bawah sadar kita, itu akan jadi kenyataan. Makanya harus kita bagaimana caranya untuk menghilangkan label ini? Ada 3 langkah, teman-teman. Nah, ada 3 langkah untuk melepas label tadi, ya, label dari orang lain, label dari apa tadi? Pengalaman buruk, label dari diri sendiri. Yang buruk ya. Kalau label-label yang baik, yang positif itu ya kita tetap harus ini dulu nih. Nah, harus cek dulu apakah fakta atau interpretasi. Ya, langkah satunya harus mengenali dulu, teman-teman. Apakah label yang kita terima itu, baik dari orang lain, dari pengalaman, dari diri sendiri, itu fakta atau interpretasi? Ya, kalau fakta ya diperbaiki. Kalau interpretasi ya nggak usah digubris. Karena itu tidak yang sebenarnya dari diri kita. Gitu ya. Jadi langkah pertama apa? Fakta atau interpretasi. Kenali dulu labelnya. Yang kedua adalah tanyakan siapa yang memutuskan ini. Ya. Apakah yang memutuskan ini adalah dari otoritas yang betul-betul mengenal kita sesungguhnya gitu ya? Ataukah hanya dari orang lain selewat? Ataukah dari diri kita yang belum mengetahui seutuhnya diri kita? Kan bisa saja gitu ya. Understanding diri kita sendiri gitu ya. Padahal kita punya potensi yang lebih baik gitu ya. Dan yang ketiga ini yang paling penting ya, apakah label ini masih berguna atau tidak, teman-teman? Ya. Ketika ada label diri kita tadi ya yang tidak baik, apakah itu menghambat kita untuk terus maju atau enggak gitu ya. Kalau menghambat kita ya dihilangkan gitu ya. Gak usah diingat-ingat lagi gitu ya. Ketika label itu bagus, yang baik, ya terus tingkatkan supaya menjadi motivasi kita untuk terus bertumbuh. Maka ini 3 langkah sederhana teman-teman ya untuk bagaimana kita bisa meminimalisir ya, menghilangkan label-label yang membebani kita. Ya. Karena pada akhirnya tadi ya, konklusinya adalah ini tadi yang disampaikan oleh si Cimot tadi ya. Lo nggak bisa ngerubah persepsi orang lain terhadap lo gitu ya. Ya. Persepsi orang lain kan ranahnya orang lain. Kita nggak bisa gitu ya. Lo bikin dong persepsi bla bla bla, nggak bisa gitu. Karena di luar kontrol kita. Gitu ya. Tapi yang bisa kita rubah adalah bagaimana kita bisa ngerubah diri kita. Ini di dalam kontrol kita. Ya, buat menghadapi persepsi orang lain. Dan ini pun yang dilakukan oleh tadi si Pori Pence tadi ya, 2026 sampai dengan sekarang gitu ya. Baru terkenalnya sekarang gitu ya. Sejak lama mereka ada persepsi-persepsi yang tidak baik dan mereka bisa melewatinya dan bisa menghadapi persepsi dengan baik. Dan mungkin kita sendiri ya, mungkin saat ini kita belum bisa menghadapi persepsi orang lain karena masih seperti ini, ya rubah diri kita ya. Rubah untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih baik lagi sehingga ada pembuktian yang positif ya. Mungkin ada orang-orang yang meremehkan kita, mungkin ada orang-orang yang merendahkan kita, kita membuktikan dengan positif ya, dengan produktif perbaiki diri kita untuk menghadapi persepsi orang lain yang salah terhadap diri kita. Itu mungkin teman-teman materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat untuk bekerja keras ya, menghilangkan label-label yang memberatkan kita dan terus melangkah untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.